Seperti kita ketahui, jika selama ini bumi hanya terdiri dari 7 benua, namun jumlah itu tampaknya akan bertambah 1, sebab ada 1 kandidat benua baru yang akan bergabung. Adalah Selandia, sebuah daratan besar yang terletak di timur Australia. Sekelompok peneliti berhasil mengidentifikasi Selandia. Penelitian tersebut dilakukan oleh 8 ahli geologi GNS Science, serta bekerja sama dengan tim peneliti dari Geological Survey of Caledonia, University of Sydney, dan Victoria University. Karena letak kandidat benua baru ini tersembunyi di bawah Selandia Baru, maka diberikan nama Selandia. Bahkan peneliti berhasil menyimpulkan bahwa Selandia Baru adalah puncak Selandia yang menyembul di atas permukaan laut. Seperti yang dikutip dari Jurnal Geological Society of America, Selandia disebut merupakan bagian dari benua besar Gondwana. Sebanyak 94% wilayah Selandia tertutup air. Daratan yang terlihat hanya Selandia Baru, Caledonia Baru, dan beberapa pulau kecil di sekelilingnya. Mereka memperkirakan total luas Selandia mencapai 4,9 juta kilometer persegi, atau sekitar 2/3 benua Australia. Menurut mereka, Selandia berhasil memenuhi sejumlah kriteria untuk dikategorikan sebagai benua. Kriteria itu adalah ketinggian area sekitar, struktur geologi, serta lapisan kerak yang lebih tebal dari permukaan dasar laut pada umumnya. Nick Mortimer, ahli geologi Selandia Baru yang menulis penelitian ini, mengungkapkan nilai ilmiah Selandia sebagai kebenua lebih dari sekedar menambah nama ke sebuah daftar. Mortimer beserta timnya sudah mengumpulkan data Selandia lebih dari 20 tahun. Sebenarnya, nama Selandia sudah muncul 10 tahun silam. Nama itu muncul bersama seorang geofisikawan Bruce Leidig pada 1995. Namun, agar Selandia dapat diakui sebagai benua baru, para peneliti masih perlu menemukan bukti lebih banyak. Bila terbukti, maka Selandia Baru yang saat ini dikelompokkan ke dalam lempeng benua Australasia akan menjadi benua ke-8 di dunia. Para peneliti dari Victoria University dan University of Sydney menyatakan Selandia memenuhi syarat sebagai benua dan mereka mendesak agar Selandia diakui sebagai benua. Namun, menurut CNN, belum ada syarat-syarat pasti yang harus dipenuhi agar sebuah area luas itu bisa disebut sebagai benua. Hal itu memunculkan beberapa ketidaksepakatan di antara para ahli geologi. Walau demikian, BBC mengabarkan bahwa secara umum ada 4 syarat yang mesti dipenuhi untuk bisa disebut benua, yaitu ketinggian di atas area sekelilingnya, geologi yang khas, sebuah area yang dirumuskan dengan pasti, dan kerak yang lebih tebal dari dasar lautan reguler. Dalam jurnal tersebut, para peneliti mengklaim menemukan bukti-bukti yang memenuhi 4 syarat tersebut, sehingga Selandia layak disebut sebagai sebuah benua. Bukti pertama, Nick Mortimer mengatakan bisa dilihat pada dasar laut di sekitar Selandia Baru. Landas benua Selandia terbentang pada kedalaman sekitar 1000 meter di bawah permukaan laut, sementara kerak samudra terdekat ada di kedalaman 3000 meter. Layaknya sebuah benua, Selandia juga memiliki ketinggian beragam, mulai dari kedalaman sublaut hingga Aoraki, atau pegunungan Cook yang berdiri setinggi 3274 meter di atas permukaan laut. Bukti kedua adalah hasil studi terhadap bebatuan di lautan. Hasil penelitian selama 20 tahun menunjukkan kerak di sekeliling Selandia Baru terdiri dari berbagai tipe batuan yang beberapa di antaranya sangat kuno. Hal itu sesuai dengan kerak benua. Dan bukti ketiga, para peneliti menunjukkan ada bilah kerak lautan sempit yang memisahkan Australia dari Selandia. Nick Mortimer menjelaskan, itu artinya keduanya adalah benua yang terpisah. Meski memenuhi kriteria, mungkin kita masih bertanya-tanya mengapa Selandia disebut benua. Tak mudah untuk menjelaskannya, sebab hingga kini belum ada kesepakatan dari lembaga tertentu yang bertugas menentukan suatu masa daratan sebagai benua. Contohnya, geografi menyebut Eropa dan Asia sebagai benua terpisah. Namun secara geologis, banyak pula pakar yang menyebut keduanya merupakan satu benua karena sebenarnya satu kesatuan. Namun, terlepas dari kontroversi itu, pernyataan Selandia sebagai benua akan membantu ahli biogeografi untuk mempelajari biodiversitas serta memberi kesempatan kepada geolog untuk mempelajari pembentukan benua.